Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Terkait hal ini, Menteri Keuangan Purbaya lempar candaan, "Saya stres." Terkait hal itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengatakan dengan kondisi fundamental ekonomi yang baik, seharusnya kondisi tersebut tidak terjadi. Menjelaskan asumsi nilai tukar rupiah ini telah masuk dalam perhitungan simulasi harga minyak dunia $100 Amerika per barrel. Purbaya juga ungkap meski nilai tukar rupiah turun, imbal hasil surat utang atau bond yield menurun. Hal tersebut dipengaruhi aksi pemerintah yang melakukan pembelian untuk kendalikan imbal hasil surat utang. Ya saya stres. Stres tes terbaru nggak Pak? Nah gitu deh itu. Pada waktu simulasi $100 per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, nggak harus ulang APBN-nya. Jadi gini, kalau rupiah melemah kan yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman tadi bendahara untuk sedikit membeli supaya yield-nya agak terkendali. Ribuan warga saling dorong dan serobot antrian dalam pembagian kupon daging kurban di Masjid Simpang 5 Purwodadi. Ratusan warga yang ikut mengantri harus gigit jari karena tidak kebagian kupon. Ribuan warga saling dorong saat pembagian kupon daging kurban di Masjid Simpang 5 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Warga di barisan belakang menyerobot ke barisan paling depan demi mendapatkan kupon. Pihak panitia sempat kewalahan menghalau warga yang sudah mengantri sejak subuh. Tahun ini, Masjid Simpang 5 Purwodadi membagikan sebanyak 1.200 kupon daging kurban untuk warga. Tadi subuh di sini. Oh, subuhan di sini. Iya. Subuh sudah di sini. Iya, sini udah selesai adzan subuh, saya sudah sampai sini. Oh gitu. Ini ngantri kupon. Iya. Nggak ngantri di rumah juga? Nggak dapet, kan sedikit biasanya nggak sampai di rumah. Jauh dari masjid soalnya. Untuk tahun ini panitia bisa membagi kupon sejumlah 1.200 karena tahun ini panitia menyembelih sapi sejumlah 9 ekor dan kambing 14 ekor. Ada banyak warga yang nggak dapat bagian. Ya sementara ini kan sudah habis tadi, kan sudah pas. Jadi yang sudah kebagian lebih dari 1.200 ya sudah pergi mencari tempat yang lain. Masjid Simpang 5 Purwodadi menyembelih 9 ekor sapi, termasuk sapi kurban Presiden Prabowo Subianto, serta 14 ekor kambing. Daging kurban rencananya akan dibagikan sore nanti. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia, Paris, Prancis. Kehadiran Presiden dalam sholat berjemaah menjadi momen hangat bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang berada di Prancis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diiringi alunan takbir, Presiden Prabowo tiba di Wisma Indonesia dan langsung menuju Saf Rabu pagi waktu setempat. Presiden yang didampingi sejumlah pejabat mengikuti rangkaian sholat Idul Adha. Sholat berlangsung hikmat dengan diikuti oleh para WNI dan diaspora Indonesia yang sejak pagi telah hadir di Wisma Indonesia. Sholat Idul Adha tersebut dipimpin oleh Imam sekaligus Khotib Fakhruddin Ar-Rozi yang merupakan alumni S2 Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Prabowo ke Paris merupakan undangan dari Presiden Emmanuel Macron. Ini adalah undangan dari Presiden Macron yang sebenarnya sempat tertunda. Jadi karena sudah diajukan 2 kali, ini yang kedua beliau Pak Presiden memenuhi undangan ini dan hadir di
Paris dalam rangka kunjungan ke negara tersebut sebagai kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Macron ke Indonesia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, jutaan jemaah haji dari berbagai negara memadati kawasan Jamarat di Mina, Arab Saudi. Mereka akan melaksanakan ritual lempar jumroh sebagai bagian dari puncak ibadah haji. Lempar jumroh dilaksanakan setelah jemaah selesai menjalani wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah. Melempar jumroh merupakan momen di mana jemaah haji melontarkan batu kerikil ke arah 3 pilar atau dinding batu sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan. Melempar jumroh menyimbolkan penolakan terhadap godaan setan dan meneladani ketaatan Nabi Ibrahim. Lempar jumroh dilakukan pertama kali pada tanggal 10 Zulhijjah, di mana jemaah melontarkan sebanyak 7 kali lemparan. Dilanjutkan pada hari-hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dengan jumlah lemparan 7 kali pada masing-masing pilar. Sumur Zam-Zam yang berlokasi di Masjidil Haram Mekah menjadi sumber air bagi jutaan jemaah haji. Setiap hari 700.000 liter air Zam-Zam dikonsumsi oleh jemaah haji. Setiap tahun selama musim haji, jutaan jemaah meminum air Zam-Zam, sebuah sumur di kompleks Masjidil Haram Mekah yang terus mengalir tanpa henti selama 4.000 tahun. Sumur Zam-Zam merupakan salah satu keajaiban, tanda kekuasaan ilahi sekaligus simbol kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat Zam-Zam yang membuatnya menjadi sumber air yang sangat berbeda dengan air pada umumnya. Sumur Zam-Zam terletak sekitar 21 meter arah timur Ka'bah dengan kedalaman sekitar 31 meter di bawah area Mataf. Mataf adalah area yang digunakan jemaah untuk mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Bagi Muslim, Zam-Zam adalah air yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dan barakah dari kisah Siti Hajar dan bayi Ismail saat ditinggal berdakwah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain kejernihan dan kemurniannya, keberkahan Zam-Zam adalah manfaat terhadap kesehatan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zam-Zam yang bening tanpa bau, sangat tinggi kandungan mineral dengan cita rasa khusus, terbukti dapat membantu proses penyembuhan atau healing. Zam-Zam juga higienis, bebas dari kontaminasi biologis termasuk algae. Dan di musim haji sekitar 700.000 liter air Zam-Zam dikonsumsi jemaah haji setiap hari.